Hai semuanya, video kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana rayap dan semut dapat mengantarkan kita ke lokasi emas dan berlian di alam. Kita juga akan melihat bagaimana babi hutan liar yang agresif dijinakkan dan dikembangbiakan di China. Kemudian saya juga akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana yak diternakan di ketinggian 4000 meter dengan suhu yang cukup ekstrim, yakni minus 40 derajat Celcius. Pernahkah Anda berpikir bahwa sementara kebanyakan orang di luar sana mencari berlian di tempat yang salah, sebagian orang membiarkan rayap dan semut melakukan semua kerja keras mereka? Mungkin kedengarannya gila, tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa serangga kecil ini benar-benar dapat memberi Anda petunjuk nyata tentang di mana menemukan batu mulia seperti berlian, menemukan batu mulia seperti berlian rubi dan bahkan emas? Itu benar, dan bagian terbitnya adalah Anda tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk peralatan canggih. Jadi dalam video hari ini kita akan mencari tahu bagaimana beberapa batu permata paling berharga di bumi ditemukan bukan oleh mesin, tetapi oleh seluruh koloni serangga yang menggali tanah di bawah kaki kita. Dan percaya atau tidak, di negara seperti Australia ini telah menjadi praktik umum. Sebelum Anda berpikir ini berlebihan, ketahuilah bahwa berlian bernilai jutaan dolar telah ditemukan menggunakan metode yang sama persis, sebuah kearifan kuno yang diwariskan dari generasi oleh orang yang tahu cara membaca tanda-tanda alam. Jadi tetaplah bersama saya sampai akhir, karena hari ini Anda akan belajar cara menafsirkan bahasa semut, untuk mengetahui apakah halaman belakang rumah Anda mungkin menyembunyikan berlian, atau logam berharga lainnya, dengan mengamati perilaku serangga, dengan cara yang bahkan banyak ahli geologi tidak sepenuhnya pahami. Tetapi bagaimana mungkin semut dan rayap mengetahui di mana menemukan mineral berharga seperti emas dan berlian? Untuk memahami bagaimana semua ini bekerja, hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana berlian bisa sampai ke permukaan bumi. Pada dasarnya berlian terbentuk jauh di dalam mantel bumi, di tempat-tempat yang tekanan dan suhunya sangat ekstrim, sehingga karbon mengkristal menjadi berlian. Namun membentuk saja tidak cukup, agar Anda dapat menemukannya harus diangkut lebih dekat ke permukaan, dan itu hanya terjadi melalui jenis letusan gunung berapi langka yang melepaskan jenis lava khusus yang disebut kimberlite. Material ini melesat ke atas dengan kekuatan yang menyeret berlian bersamanya. Seiring waktu, lava kimberlite ini mendingin, mengeras menjadi batuan padat dan perlahan terkubur di bawah lapisan tanah sedimen, dan dalam banyak kasus itu menjadi sepenuhnya tersembunyi. Dan disitulah keajaiban dimulai. Setiap gundukan tanah yang dibangun oleh para insinyur kecil ini menyediakan sampel sempurna dari apa yang tersembunyi di bawahnya, yang memungkinkan dilakukannya pengujian kimia pada material yang mereka bawa ke permukaan. Di Australia, para ilmuwan dari organisasi penelitian ilmiah dan industri melakukan serangkaian penelitian untuk melihat apakah rayap benar-benar dapat mengungkapkan keberadaan emas atau deposit mineral yang lebih dalam. Mereka menganalisis lusinan gundukan rayap di daerah kering dan terpencil di negara tersebut, dan apa yang mereka temukan sungguh luar biasa. Gundukan itu mengandung jejak emas, tembaga, nikel, dan bahkan pecahan kimberlite yang kecil, namun yang paling umum dikaitan dengan berlian. Rayap membangun sarang mereka menggunakan partikel tanah dari lapisan bawah tanah, yang sering kali mencapai kedalaman lebih dari 6 kaki, dan karena mereka melakukan ini setiap hari selama bertahun-tahun, mereka akhirnya menyimpan sampel kecil dari lapisan yang lebih dalam tepat di depan kita. Berdasarkan temuan ini, para ilmuwan menyadari bahwa gundukan yang dibuat oleh semut dan rayap berfungsi sebagai sampel inti alami dari bawah tanah yang dalam, memunculkan fragmen mineral yang terkubur dari beberapa kaki di bawahnya. Dalam pengujian yang dilakukan di seluruh Australia, para ilmuwan menemukan konsentrasi emas dan pecahan kimberlite di tempat yang tampak seperti gundukan rayap biasa, indikator yang jelas dari urat bawah tanah yang kaya berisi mineral berharga. Yang lebih mengejutkan adalah
Penemuan bahwa tubuh serangga itu sendiri membawa tanda kimia dari mineral yang ditemukan di tanah. Hal ini terjadi karena logam seperti emas, nikel, dan tembaga terakumulasi dalam sistem ekskresi serangga, sehingga membentuk struktur mikro yang mirip dengan batu ginjal. Terobosan itu membuka pintu bagi pengujian kimia berskala besar, tidak hanya pada gundukan tetapi juga pada serangga itu sendiri. Bila kadar mineral tertentu yang tertinggi ditemukan di dalam semut atau rayap, kemungkinan besar akan ada endapan yang tersembunyi, tepat di bawah permukaan. Temuan-temuan ini menarik begitu banyak perhatian, hingga sampai ke lembaga-lembaga penelitian terkemuka di Australia. Salah satu proyek paling signifikan dipimpin oleh Aaron Stewart, dari Organisasi Penelitian Ilmiah dan Industri, yang berfokus pada pengembangan teknik baru untuk pencarian mineral. Menurut beberapa peneliti, menggunakan rayap, semut dan serangga lain untuk masuk ke bawah lapisan permukaan material yang terangkat yang menyembunyikan sumber daya mineral masa depan. Saat itulah mengebor puluhan kaki ke dalam tanah, sebaiknya cukup mengumpulkan sampel dari sarang rayap atau semut, menjalankan analisis laboratorium dan menentukan apakah lokasi tersebut layak untuk dijelajahi lebih lanjut. Penemuan semacam ini benar-benar mengubah permainan dalam hal pencarian mineral, yang biasa memerlukan pengeboran acak selama berminggu-minggu, kini dapat dimulai dengan analisis sederhana terhadap gundukan yang dibangun oleh serangga, dan teknik ini terbukti menjanjikan, tidak hanya untuk menemukan berlian, tetapi juga untuk mendeteksi emas, tembaga platinum, nikel, uranium, dan bahkan unsur-unsur langka yang digunakan dalam teknologi modern. Dengan kata lain, setengah abad eksplorasi mineral secara intensif, metode tradisional menjadi semakin mahal dan kurang efektif. Itulah sebabnya para peneliti seperti Stewart mulai menggunakan semut dan rayap sebagai sekutu yang tak terduga, karena mereka secara alami mencapai lapisan tanah yang dalam, tanpa ada yang menyadarinya. Para peneliti kini melakukan pengumpulan material gundukan rayap secara sistematis, untuk analisis laboratorium, dan ini membawa kita pada kesimpulan yang mengejutkan, koloni semut dan rayap mungkin merupakan ahli geologi alam terbaik yang pernah kita miliki. Berdasarkan penelitian ini, para ilmuwan mulai menggunakan teknologi modern untuk menganalisis tanah yang dibawa ke permukaan oleh serangga. Ketika sampel-sampel ini menjalani pengujian kimia, ada kemungkinan untuk mendeteksi jejak logam seperti emas, tembaga, nikel, dan bahkan unsur-unsur yang terkait dengan kimberlite, batuan yang dapat mengandung berlian. Dalam beberapa kasus, gundukan rayap menunjukkan konsentrasi emas yang jauh lebih tinggi daripada tanah di sekitarnya, yang menunjukkan adanya urat mineral tersembunyi tepat di bawah permukaan. Pernahkah Anda membayangkan bahwa ribuan babi hutan dibesarkan di peternakan di China? Hewan-hewan ini yang dulu dikenal karena sifatnya yang liar dan sulit dijinakkan, kini telah menjadi sumber daging yang stabil. Untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, industri peternakan babi hutan telah membuat kemajuan signifikan, dengan peternakan yang mengadopsi sistem pembiakan siklus tertutup, yang telah meningkatkan produksi daging babi hutan, hingga ratusan ribu ton per tahun. Hari ini mari kita menjelajahi peternakan babi hutan, yang membesarkan ratusan hewan ini di sini. Di China, ribuan babi hutan dibiakkan dan dibesarkan di daerah pegunungan tinggi, melalui model peternakan modern, memanfaatkan medan alam dan kondisi lingkungan. Peternakan ini biasanya dibangun di daerah terpencil dengan vegetasi yang kaya, menciptakan kondisi ideal untuk membesarkan babi hutan, di lingkungan yang dekat dengan alam. Di peternakan, anak babi hutan biasanya didistribusikan ke peternakan lain, dan rumah tangga, ketika mereka mencapai usia 3 bulan, dan beratnya sekitar 10 hingga 15 kg.
Metode peternakan ini semakin meningkatkan nilai pasar mereka, dengan harga jual yang bervariasi, dari sekitar $11,99 hingga $14,50 per pon. Di sini, petani mulai memberi makan anak babi dengan dedak dan jagung, pada usia sekitar 15 hingga 20 hari, yang dibagi menjadi 5 kali makan kecil sehari untuk mendukung pencernaan. Memelihara babi hutan di lingkungan alami yang bebas berkeliaran, tidak hanya membantu kawanan ternak tumbuh sehat dengan lebih sedikit penyakit, tetapi juga menghasilkan daging yang padat, dan beraroma, yang memenuhi permintaan akan makanan yang bersih dan bergizi. Petani juga memberi makan babi hutan dengan ubi jalar, sumber energi yang bertepung dan mudah dicerna, yang membantu mereka tumbuh dengan cepat dan tetap sehat tanpa perlu pakan industri. Saat babi hutan memasuki usia dewasa, makanan mereka ditambah dengan berbagai buah-buahan, untuk meningkatkan asupan vitamin dan mineral. Buah-buahan ini juga mendukung kesehatan pencernaan, dan menghasilkan daging yang lebih padat dan ramping. Meskipun peternakan babi hutan liar menawarkan banyak manfaat, hal ini juga disertai dengan tantangan yang signifikan dalam pengelolaan ternak, terutama dalam mengendalikan jangkauan gerakan, dan mencegah kerugian. Selain risikonya babi hutan yang terpapar patogen alami, petani juga perlu berinvestasi pada sistem pagar, kolam air, dan tempat berteduh di malam hari, untuk menjaga kesehatan kawanan ternak. Pada usia sekitar 7 hingga 8 bulan, babi hutan mulai menunjukkan perilaku yang lebih agresif, terutama selama musim kawin, atau ketika mereka merasa terancam. Hal ini membuat pemanenan pengangkutan, atau bahkan mendekati kawanan menjadi lebih menantang, sehingga petani perlu memiliki pengalaman teknik yang tepat, dan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Babi hutan liar yang digembalakan biasanya mencapai berat 40 hingga 80 kg, dengan masa pemeliharaan 10-12 bulan, sebelum siap dipanen. Akibatnya, output tahunan tetap relatif rendah, berkisar beberapa ratus hingga beberapa ribu hewan, tergantung pada skala peternakan. Metode pertanian ini membutuhkan kepadatan tebar yang rendah, dan lahan yang luas, sementara transportasi menimbulkan tantangan tambahan, karena ke daerah pegunungan yang terjal, jalan yang sempit, dan jauh dari area pemukiman. Jika dibandingkan dengan daging babi peternakan konvensional, daging babi hutan seringkali menjadi favorit para koki, dan pengunjung restoran, untuk menciptakan hidangan yang lezat, dan menarik secara visual. Pernahkah Anda mendengar tentang sapi yang hidup di ketinggian, lebih dari 4.000 meter, yang dapat menahan suhu dingin di bawah -40 derajat Celcius, dan bernafas dengan mudah di udara tipis Himalaya? Itu adalah yak, mampu bertahan hidup di lingkungan alam yang keras, hewan yang telah dikaitkan dengan kehidupan nomaden Tibet, selama ribuan tahun. Yak tidak hanya istimewa karena kemampuan beradaptasinya yang luar biasa, tetapi juga merupakan sumber kehidupan yang komprehensif, dari susu, daging, hingga bulu, kulit, dan bahkan kotoran untuk dibakar. Namun apa yang membuat hewan ini menjadi legenda di tanah tempat ia tinggal? Mari kita cari tahu. Terletak di antara pegunungan mega Tibet dan Himalaya, yak berdiri sebagai simbol hidup alam yang liar, dan keras, dengan bulunya yang tebal seperti jubah musim dingin abadi, tanduk melengkung yang kuat, dan perawakan yang besar. Yak bukan hanya makhluk aneh, tetapi juga bukti kemampuan luar biasa, untuk bertahan hidup di lingkungan alam yang keras. Selama ribuan tahun, sapi istimewa ini telah dikaitkan erat dengan kehidupan masyarakat di dataran tinggi,
menyediakan makanan, bahan pakaian, dan kepercayaan budaya. Yak bukan sekedar hewan namun legenda hidup di alam luas. Matanya yang tersembunyi di balik bulu tebal, memancarkan pandangan tenang namun waspada, dengan tubuh besar dan kekar, serta kuku yang kokoh, Yak mewujudkan kekuatan daya tahan, dan keindahan misterius dari daratan bersalju. Orang-orang yang sering mengembalakannya secara alami dengan cara nomaden, membiarkan Yak mencari makan rumput, lumut, dan tanaman liar. Mereka sangat kuat, tahan dingin, dan bebas penyakit. Di musim dingin petani sering menyimpan jerami untuk suplemen. Yak hidup berkelompok, membutuhkan tempat yang luas, dan sumber air bersih. Pemantauan kesehatan secara teratur membantu memastikan perkembangan kawanan yak yang stabil, dan berkelanjutan. Pejantan mulai berkompetisi menunjukkan kekuatan untuk menarik perhatian betina, dengan mengaum, menggosokkan tanduk, dan berkelahi. Yak biasanya memasuki musim kawinnya di musim panas, mulai bulan Juli hingga September saat iklim sedang. Setelah kawin, yak betina hamil selama sekitar 8 bulan, dan biasanya hanya melahirkan satu anak sapi per kelahiran. Pada musim semi tahun berikutnya ketika rumput mulai tumbuh lagi, sehingga lebih mudah untuk membesarkan anak sapi. Memerah susu yak merupakan tugas sehari-hari, biasanya pada pagi hari dan sore hari. Petani memerah susu sapi secara langsung dengan tangan, sambil memegang erat anak sapi tersebut, untuk merangsang induk yak agar memproduksi susu. Susu yak tidak sebanyak susu sapi perah biasa, tetapi sangat bergizi, berlemak, dan harum. Proses pembuatan keju dari susu yak di dataran tinggi, seringkali dilakukan sepenuhnya dengan tangan, menggunakan peralatan sederhana, yang terkait dengan kehidupan nomaden dan iklim yang keras. Setelah diperah susu dihangatkan perlahan dalam panci besar, kemudian ragi alami dari perut hewan muda, atau air asam ditambahkan untuk merangsang koagulasi. Campuran tersebut diaduk dan didiamkan selama beberapa jam hingga membentuk kurt. Setelah susu menggumpal, pekerja akan menggunakan pisau bambu atau kayu, untuk memotong dadu menjadi potongan-potongan kecil, yang memisahkan serum atau air susu. Campuran tersebut kemudian dituang ke dalam kantung kain tebal, atau keranjang bambu, dan dibiarkan mengalir selama berjam-jam, terkadang hingga sehari untuk memeras semua airnya. Selain susu untuk keju, yak juga digunakan sebagai hewan penarik, mengangkut barang melalui jalan pegunungan yang curam dan berbahaya. Berkat badannya yang kuat, dan kakinya yang kokoh, mereka membantu orang-orang di dataran tinggi bergerak, dan hidup dengan nyaman di medan dan kondisi iklim yang keras.